Screening prakonsepsi. Apakah prakonsepsi itu? Prakonsepsi merupakan penggabungan dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum, dan konsepsi yang berarti pertemuan antara sel telur wanita dan sel sperma pria. Kalau sudah mengerti dengan prakonsepsi, selanjutnya kita bahas screening prakonsepsi. Screening prakonsepsi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui risiko medis, perilaku, dan kondisi sosial kesehatan wanita ataupun pasangan usia produktif yang berencana untuk hamil. Tujuan screening prakonsepsi agar pasangan memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang baik terkait kesehatan sebelum kehamilan, agar calon ibu memasuki kehamilan dalam kondisi kesehatan yang optimal. Untuk menurunkan risiko kehamilan dari riwayat kehamilan sebelumnya dengan melakukan persiapan sebelum kehamilan. Pemeriksaan apa saja yang dilakukan pada prakonsepsi? Yang pertama, tenaga medis akan melakukan pemeriksaan subjektif atau tanya jawab kepada calon ibu meliputi riwayat penyakit, imunisasi, gizi, kesehatan organ reproduksi, dan psikososial. Yang kedua, pemeriksaan fisik secara umum. Ketiga, pemeriksaan penunjang untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang ada, guna untuk melakukan upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tanya jawab akan dimulai untuk mencari tahu resiko yang dapat mempersulit kehamilan, seperti riwayat penyakit dahulu yang dapat menjadi penyulit dalam kehamilan. Contohnya, diabetes, hipertensi, penyakit jantung dan paru, tiroid, riwayat kejang, infeksi, dan lain-lain. Resiko lain ialah riwayat konsumsi obat-obatan rutin yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan pada janin. Keadaan gizi pada ibu yang hendak hamil sangatlah penting, karena akan menjadi sumber energi bagi ibu maupun bayi. Berat badan yang lebih dapat menyebabkan penyulit berupa hipertensi dan diabetes dalam kehamilan serta preeklamsia. Berat badan yang kurang dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat. Jadi, calon ibu perlu mengkonsumsi unsur asupan gizi seimbang yang berupa karbohidrat, protein, mineral, dan asam folat. Riwayat vaksinasi juga berpengaruh, seperti hepatitis B, toksoid, cacar, campak, dan tetanus. Riwayat lain seperti keputihan, menstruasi, pendarahan, penggunaan kontrasepsi, riwayat infertilitas, maupun riwayat penyakit seksual menular. Riwayat lainnya, seperti penyakit keluarga, untuk mendeteksi ada tidaknya riwayat retardasi mental, malformasi kongenital, infertilitas, maupun keguguran. Dan juga riwayat sosial seperti tempat kerja, merokok, konsumsi alkohol, obat-obatan, kafein juga penting karena sebaiknya dihindari selama mempersiapkan kehamilan. Tidak boleh dilupakan olahraga yang rutin minimal 150 menit dalam seminggu juga disarankan. Dan yang terakhir, masalah psikososial seperti stres dan depresi. Nah, setelah melakukan tanya jawab dengan bidan, ibu yang merencanakan kehamilan akan melakukan pemeriksaan fisik lengkap seluruh tubuh, meliputi tanda-tanda vital, berat badan, pemeriksaan payudara, IMT, dan LILA. Pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk menyaring risiko seperti pemeriksaan darah lengkap, golongan darah, kelainan pembekuan darah, pemeriksaan hepatitis B, tes antibodi rubella, pemeriksaan TORCH, pemeriksaan penyakit kelamin, pemeriksaan HIV, pemeriksaan diabetes, pemeriksaan urin rutin.
Mari, lakukan screening prakonsepsi untuk hamil sehat generasi cerdas.